wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai kerjasama profesional dengan teman sejawat dan anggota profesi lainnya. Ya, jadi tentunya ini adalah kerjasama seorang profesional, seorang konselor, baik itu dengan teman sejawat maupun dengan anggota profesi lainnya. Di sini kami akan membahas yang pertama adalah prinsip kerjasama. Nah, jadi yang pertama itu partisipasi tidak dibatasi dan tidak hierarkis. Nah, jadi yang namanya kerjasama itu ya tidak dibatasi, kita bisa sama dengan siapapun, bisa bekerja sama dengan kawan sejawat maupun dengan anggota profesi lainnya. Dan yang kedua adalah partisipasi bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan. Nah, jadi di sini itu dalam proses kerjasama yaitu harus ada yang namanya tanggung jawab dari orang-orang tersebut. Kalau antar konselor itu harus ada tanggung jawab dalam rangka untuk mencapai suatu kesuksesan, yaitu dalam layanan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya adalah tujuan yang masuk akal. Adanya tujuan yang masuk akal. Jadi tujuannya itu ya harus masuk akal seperti itu. Dan selanjutnya adalah ada pendefinisian masalah. Jadi dalam rangka bekerja sama itu harus ada masalahnya, harus dijelaskan terlebih dahulu. Jadi nggak bisa misalnya kayak seorang konselor itu kan bekerja sama dengan teman sejawat ataupun profesi lainnya, misalnya seperti psikolog ataupun psikiater, tapi kemudian masalahnya tidak didefinisikan atau kemudian tidak dijelaskan terlebih dahulu. Ini tidak bisa karena itu tidak memenuhi prinsip dalam bekerja sama. Dan selanjutnya adalah partisipan saling mendidik satu sama lain. Nah, jadi saling mengedukasi satu sama lain, yaitu saling memberikan pengajaran dan pengarahan, dan adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan. Jadi ya kita harus mengidentifikasi dan harus membuat berbagai pilihan. Dan selanjutnya adalah implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat. Jadi ketika dalam bekerja sama sudah menemukan solusi, maka kemudian harus dibagi ataupun di-share kepada pihak-pihak yang terlibat. Terakhir adalah partisipan selalu mengetahui perkembangan situasinya. Jadi, sebagai seorang konseling, kita harus tahu tentang situasi kerjasamanya. Karena sekali lagi, ini kan menyangkut bantuan yang kemudian diberikan kepada konseling itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nanda Armaiza. Kepada Nanda Armaiza, kami persilakan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Putri Windy Aulia. Selanjutnya, pengembangan jejaring networking kerjasama profesional. Dewasa ini, salah satu penyebab universal masih rendah hasil belajar yang dicapai oleh siswa ialah terjadinya salah satu konsep miskonsepsi. Penelitian terhadap miskonsepsi menunjukkan bahwa pada umumnya miskonsepsi bersifat resisten. Miskonsepsi demikian juga telah melanda BK selama ini. BK dan petugasnya memahami kendala terbesar adalah pada miskonsepsi. Miskonsepsi terhadap BK berakibat murid tidak dapat manfaatkan layanan BK secara maksimal. Padahal tujuan layanan BK adalah untuk membantu pemenuhan perkembangan murid secara optimal. Perkembangan merupakan salah satu istilah yang menunjukkan suatu perubahan pada aspek psikis dan lebih bersifat kualitatif seperti aspek emosi, kognisi, bahasa, keagamaan, dan keluasan dalam bertindak. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Rizky Aulianda. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan terakhir dari isi makalah kami. Suatu pekerjaan tidaklah sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti atau dipahami oleh masyarakat awam adalah suatu profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan. Namun, sebuah pekerjaan belum tentu menjadi profesi. Profesi memiliki mekanisme aturan yang harus dipenuhi sebagai ketentuan yang rumit seperti halnya profesi. Hal inilah yang kemudian harus diluruskan atau dipahami di kalangan masyarakat, karena hampir semua orang menganggap
bahwa pekerjaan itu adalah profesi, dan sebaliknya seperti itu, profesi sama halnya dengan pekerjaan. Membangun jaringan kerja atau partner dan kolaborasi program agar miskonsepsi tadi tersebut dapat diperbaiki dan terbangun dengan baik, sehingga setiap pihak merasa bertanggung jawab dan lebih teratur lagi dan tidak ada kesalahpahaman di dalamnya. Dan pentingnya membangun jejaring telah banyak disarankan oleh kalangan entrepreneur, karena dengan adanya jejaring ini mereka bisa dapat bekerja dengan lebih baik dan lebih bertanggung jawab lagi, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam bekerja yang disebut dengan miskonsepsi tersebut. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan yang kami berikan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.